Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam kajian Tazkiyatun Nufus atau kajian penyucian jiwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi menjelang siang ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang Tazkiyatun Nufus dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Yang mana kita sampai pada pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan mencari nafkah atau bekerja. Ya, pada pertemuan sebelumnya ya atau pekan yang lalu kami sudah menyebutkan dua hal yang mesti terpenuhi atau seyogyanya terpenuhi pada akad-akad yang kita laksanakan, akad jual beli dalam muamalah perdagangan dan yang semisalnya, ya, bahwasanya itu ada 5 atau 4 hal, ya maaf, 4 hal yang mesti terpenuhi atau yang sangat diutamakan, ya atau boleh katakan yang wajib atau mesti terpenuhi dalam akad-akad jual beli perdagangan muamalah dan yang semisalnya, yaitu akadnya harus sah, ya. Yang kedua harus ada keadilan di dalamnya. Yang ketiga adanya berbuat baik, ya, niat berbuat baik atau perbuatan baik yang kita lakukan dalam jual beli, ya. Yang keempat adalah kita sayang terhadap agama kita, ya. Adapun pertama yang kedua itu sudah kami jelaskan poinnya. Sekarang kita masuki pada poin yang ketiga, ya, yaitu adanya perbuatan baik dalam bermuamalah. Artinya adalah dalam bermuamalah kita mesti seperti misalnya jual beli sebagai penjual, kita sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pengusaha, ya, maka kita harus berbuat baik kepada pelanggan kita. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk, ya, berlaku adil, ya, dan berbuat baik. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlaku adil, berbuat adil dalam muamalah kepada siapapun dan berbuat baik kepada siapapun. Maka di antara perbuatan baik kita terhadap orang lain yaitu kita berbuat baik dalam jual beli, dalam akad-akad jual beli, akad-akad muamalah dengan orang lain, maka kita mesti berbuat baik. Maksudnya di sini adalah berbuat baik adalah kita
tidak mengambil keuntungan yang begitu besar, ya, tidak mengambil keuntungan yang begitu besar. Ya, artinya mencari keuntungan itu boleh saja, itu suatu hal yang wajar dalam jual beli, dalam sewa menyewa, dalam akad-akad transaksi, itu boleh-boleh saja, ya, karena tidak ada pedagang yang mau rugi kan. Tetapi jangan sampai seorang pedagang, seorang pengusaha, seorang penjual, jangan sampai dia menjual barangnya itu terlalu tinggi sekali harganya, sehingga itu menyusahkan orang lain, menyusahkan para pembeli. Jadi kita ini menjual barang bukan cuma sekedar mencari keuntungan saja, tetapi bagaimana juga kita mau berbuat baik kepada orang lain. Artinya menjual dengan harga yang standar lah gitu keuntungannya. Ya, keuntungannya harga-harga standar. Ya, sama dengan di harga-harga pasaran misalnya. Harga-harga sebagaimana orang lain menjual barang tersebut keuntungannya standar. Ya, tidak juga terlalu kecil keuntungannya dan juga terlalu besar sekali keuntungannya, sehingga masyarakat atau para pembeli ini, konsumen ini, ya, artinya terlalu berat untuk membeli itu barang karena harganya melonjak terlalu tinggi keuntungannya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi, ya, eh, dari prinsip dalam akad-akad yang kita laksanakan itu, ya, di samping adanya keadilan, yang kedua harus sah akadnya, tetapi yang penting juga adalah bagaimana kita ada keinginan untuk berbuat baik kepada orang lain, kepada para pembeli, para konsumen dan seterusnya. Yaitu apa? Dengan cara memberikan keuntungan atau mengambil keuntungan dengan tidak terlalu besar keuntungan tersebut. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, itu bagian daripada ihsan namanya. Bagian daripada berbuat baik kepada orang lain. Begitu juga eh, terkait seandainya ada orang yang ingin apa namanya, yang ingin membayar utangnya, ya, misalnya orang lain berutang kepada kita, maka di antara bentuk prinsip berbuat baik kepada orang lain dalam akad ini adalah yaitu kita artinya memberikan tenggang waktu kepada orang yang berhutang itu. Ya, misalnya seandainya dia betul-betul tidak memiliki uang untuk membayar utangnya, maka kita beri tangguh. Ya, jangan kita paksa, padahal betul-betul dia tidak mampu membayar. Ya, ya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Jadi, ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, jadi begitu ya, di antara bentuk berbuat baik kita kepada orang lain dalam akad kita. Ya. Kalau perlu kita eh, kasih diskon misalnya, kurangi utangnya, misalnya utangnya misalnya 1 juta, kita kurangi saja, dia bayar, tidak mengapa Anda bayar cuma 800 saja, kita kurangi. Ya, ya, kalau dia belum mampu membayar, kita kasih tenggang waktu untuk bisa membayar tatkala dia mempunyai utang. Ya, kemudian kita berikan kemudahan-kemudahan, ya, kepada orang yang bertransaksi dengan kita, ya, tidak, artinya tidak menyusahkan mereka. Ya, di antara juga bentuk ihsan berbuat baik dalam transaksi jual beli dan yang semisalnya adalah kita menerima seandainya ada orang yang ingin membatalkan akadnya. Ya, misalnya sudah akad terjadi, akadnya sudah sah, tapi tiba-tiba kemudian setelah orang itu balik ke rumahnya dia menyesal, ingin mengembalikan barangnya, ya, maka sebaiknya kita tidak mengapa kita menerima pembatalan akad itu. Kalau betul-betul orangnya itu ada penyesalan, misalnya dia tiba-tiba butuh dana sehingga dia ingin mengembalikan barang tersebut, maka tidak mengapa. Dan itu lebih baik karena ada
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan seorang penjual yang mau menerima pembatalan akad dari sang pembeli itu. Ya, dan insya Allah begitu banyak pahala yang kita dapatkan. Ya, karena kita telah membantu seseorang yang barangkali dia butuh uang sehingga dia ingin membatalkan akadnya. Ini demikian terkait poin yang ketiga, yaitu adanya unsur berbuat baik kepada orang lain dalam akad-akad jual beli dan yang semisalnya. Yang keempat, dalam akad jual beli atau sewa menyewa atau transaksi-transaksi yang lainnya, maka hendaklah kita ada perasaan seorang pedagang penjual itu memiliki perasaan ya sayang terhadap agama kita. Maksudnya adalah dalam berdagang jangan sampai kita mengorbankan akhirat kita, jangan sampai kita mengorbankan agama kita, jangan sampai kita mengorbankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam jual beli bukan cuma sekedar mencari keuntungan, ya, tetapi bagaimana kita tetap menjaga agama kita, memperhatikan agama kita, memperhatikan kehidupan akhirat kita, ya, ya, sehingga eh, akad-akad yang kita laksanakan itu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 6 disebutkan dalam kitab ini ada 6, yaitu bagaimana kita menjaga keenam ini agar kita bisa menjadi seorang pedagang yang sayang terhadap agama kita, yang kita betul-betul menjaga agama kita dengan memperhatikan 6 perkara ini atau 6 hal. Yang pertama adalah hendaklah kita memiliki niat yang baik dalam jual beli, dalam akad-akad dagang kita, ya. Maka kita memiliki niat yang baik. Ya. Apa niat kita? Niat kita adalah agar kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Agar kita dengan usaha yang kita lakukan, dengan jual beli yang kita lakukan itu, barang yang kita jual itu, sehingga kita pun mendapatkan uang dari uang itu kita bisa menjaga kita punya martabat, harkat martabat kita, kehormatan kita dengan tidak meminta-minta kepada orang lain, dengan tidak eh, memelas orang orang lain. Ya itu niat kita. Ya, maksudnya kita ingin menjaga kehormatan kita, menjaga wibawa kita, menjaga daripada harkat kita, martabat kita, jangan sampai kita menjadi beban bagi orang lain, kita minta-minta kepada orang lain. Makanya dengan usaha yang kita buka, jualan, warung, atau apa saja, maka dengan itulah kita bisa menghidupi diri kita sendiri. Ya, kita bisa membiayai diri kita dan keluarga kita tanpa kita meminta bantuan kepada orang lain. Ya, tanpa kita memelas-melas kepada orang lain untuk dibantu. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi kita niatkan agar kita bisa membiayai diri kita pribadi dulu, ya, dan juga keluarga kita. Ya, anak-anak dan istri kita juga bisa kita biayai hidupnya, nafkahnya, tempat tinggalnya, pakaiannya. Ya, agar kita termasuk orang-orang yang digolongkan sebagai mujahid fisabilillah. Ya, jadi mujahid fisabilillah itu bukan cuma sekedar mengangkat senjata saja melawan musuh-musuh agama kita, tetapi seorang bapak atau seorang suami atau seorang laki-laki yang mencari nafkah misalnya, atau siapa saja yang mencari nafkah, ya, dengan cara yang halal, ya, agar dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, ya, nafkahnya dan seterusnya untuk keluarganya atau pribadinya, maka itu bagian dari jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, eh, yaitu kita berniat, ya, menjalankan usaha yang kita buka, ya, akad-akad yang kita laksanakan itu, ya, kita berniat dapat melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun adalah yang bersifat fardu kifayah. Ya, jadi dalam jual beli ini, ya,
usaha-usaha yang kita buka, dagang, usaha dagang, jual beli dan seterusnya, yaitu kita berniat telah menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu dalam perkara-perkara yang bersifat wajib kifayah, namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah apabila ada sebagian kaum muslimin yang menjalankan tugas tersebut, maka sebagian kaum muslimin yang lainnya bebas daripada tanggung jawab dan dosa. Ya, jadi anggaplah jual beli ini kan banyak orang yang melakukan jual beli ya, bukan cuma satu atau dua orang, banyak. Seandainya kita juga terlibat dalam usaha jual beli, usaha dagang dan seterusnya, maka kita telah melakukan salah satu namanya fardu kifayah dalam Islam. Ya, seandainya kita tidak melaksanakan jual beli, maka ada sebagian kaum muslimin yang menjadi pedagang, menjadi penjual, pengusaha, maka sudah gugur kewajiban jual beli tersebut. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi itu. Jadi ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi kita upayakan kita berusaha membuka usaha dagang, cari perdagangan-perdagangan atau usaha-usaha atau apa namanya yang betul-betul dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya. Ya, ya apa namanya barang-barang yang sangat dibutuhkan atau apa namanya eh, bisnis-bisnis yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, jenis-jenis barang yang sangat dibutuhkan, ya, atau semacam industri-industri yang sangat dibutuhkan, ya, barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin pada khususnya itu yang kita dahulukan dulu. Ya, meskipun boleh-boleh saja kita melakukan jual beli yang sifatnya apa namanya tersier ya, yang bersifatnya sekedar apa namanya bukan pokok ya, bukan menjual barang-barang pokok ya, cuma barang-barang sekunder atau barang-barang tersier. Tersier itu barang-barang yang sekedar pelengkap saja, dia bukan utama, bukan pokok, ya dia pelengkap saja. Seandainya itu tidak dijual maka tidak menjadi masalah bagi kaum muslimin pada khususnya atau manusia pada umumnya. Ya, jadi kita upayakan menjual barang-barang itu yang sangat dibutuhkan, khususnya kebutuhan-kebutuhan pokok hidupnya, ya itu yang sangat dibutuhkan. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya yang perlu kita perhatikan juga dalam poin ini adalah ya yaitu jangan sampai kita disibukkan dengan usaha-usaha dagang, jual beli, namun kita lupa beribadah kepada Allah. Lupa kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah seperti sholat berjamaah di masjid, membaca Quran, berzikir, menghadiri taklim-taklim, kajian-kajian. Jangan sampai kita disibukkan dengan usaha kita, dagang kita, toko kita, pasar kita, bisnis-bisnis kita, sedangkan kita lupa untuk sholat. Khususnya laki-laki jangan sampai lupa sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai lalai dengan usaha kita, bisnis kita sehingga kita lupa atau kita tidak ada perhatian untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai kita lupa untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Jangan sampai kita lupa untuk berzikir, untuk bersedekah, ya, untuk berinfak, ya itu. Silakan kita berusaha, membuka usaha, inovasi usaha, ya buka cabang-cabang usaha, kita tingkatkan profit-profitnya, keuntungan-keuntungannya, silakan ya buat cabang-cabang usaha kita, ya tingkatkan namanya modal-modal, tapi jangan sampai modal akhirat ini kita terabaikan. Itu apa? Hal-hal yang wajib, sholat 5 waktu jangan sampai terabaikan, sholat berjamaah khususnya laki-laki jangan sampai terabaikan, menuntut ilmu, belajar, mendengarkan ceramah-ceramah agama, menghadiri kajian-kajian ya tentang keislaman, itu jangan sampai terabaikan. Ikhwatal Islam, azakumullah. Yang keempat, ya orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, maka hendaklah dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia di pasarnya, di tokonya, ketika dia dalam bisnisnya, hendaklah dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia memperbanyak tasbih subhanallah,
Alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah, Allahu akbar. Memperbanyak zikir, istighfar, astagfirullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita senantiasa mengingat Allah, beristighfar, berselawat kepada Nabi, insyaallah maka usaha kita akan dilancarkan, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah janganlah kita terlalu ambisius terhadap usaha kita. Janganlah terlalu tamak terhadap usaha yang kita jalankan. Maksudnya jangan sampai kita karena saking tamaknya sampai-sampai kita lebih cepat kita buka toko, datang ke pasar, kita buka toko kita sehingga kita pun tidak sempat lagi berzikir di pagi hari, tidak sempat lagi kita membaca Quran misalnya. Ya karena itu tadi, karena tamaknya kita ingin mendapatkan uh, keuntungan ya yang begitu cepat, yang begitu besar sehingga kita pun ya pagi hari sudah tergesa-gesa kita keluar rumah ya membuka toko, pergi ke pasar ya padahal masih banyak sunnah-sunnah Nabi yang kita tinggalkan ya seperti berzikir di pagi hari ya apa namanya membaca Quran misalnya ini harus kita perhatikan ya begitu juga jangan sampai juga kita keluar dari pasar kita yang paling terakhir ya kita yang paling awal masuk ke dalam pasar kita juga yang paling terakhir menutup itu pasar atau menutup toko kita di pasar ya sehingga sehingga mestinya kita bisa lagi menambah lagi ibadah di rumah kita di kampung kita, di lingkungan kita, di kompleks kita, tapi karena kita orang yang paling terakhir menutup pasar atau menutup toko yang ada di pasar, akhirnya kita pun datang ke rumah dalam keadaan sudah capek, letih, ya sehingga kita pun sukar lagi untuk melakukan ibadah khususnya di malam hari. Ya, kekuatan Islam yang terakhir adalah yang perlu kita perhatikan bagi seorang pebisnis, seorang pengusaha, seorang penjual, maka janganlah kita ya kita bukan cuma sekedar meninggalkan perkara-perkara yang haram dalam transaksi jual beli kita, tetapi perkara-perkara yang syubhat, yang ragu-ragu itu juga mesti kita tinggalkan. Jadi perkara-perkara syubhat, yang ragu-ragu itu yang belum jelas keharaman dan kehalalannya itu mesti kita juga tinggalkan. Ikhwatal Islam, azakullah, ya di samping kita meminta fatwa-fatwa dari para ustadz-ustadz kita, para ulama-ulama kita tentang usaha yang kita jalankan, jangan sampai ada situ syubhat-syubhatnya atau sesuatu yang diharamkan, maka kita meminta bertanya kepada para ustadz-ustadz kita tentang bisnis yang kita jalankan atau usaha yang sedang kita jalankan. Begitu juga kita hendaklah juga di samping itu kita minta fatwa dari para ulama, kita juga senantiasa meminta apa namanya fatwa dari hati-hati kita. Ya, terkadang bukan bahkan hati yang sanubarik itu biasa itu dia tuh bersih. Ya bersih artinya kita mengetahui oh, ini perkara yang tidak baik, oh ini perkara yang apa namanya yang haram, ya ini perkara yang mesti ditinggalkan ragu-ragu itu biasanya itu bersumber dari hati kita. Kita bisa mendeteksi dari hati-hati kita itu. Ikhwat Islam, di samping kita menanyakan kepada para ulama tentang hukum-hukum dagang, transaksi yang sedang kita ya atau yang akan kita jalankan. Demikianlah ikhwatal Islam, azakumullah terkait tentang dua poin yang mesti terpenuhi dalam transaksi-transaksi perdagangan, usaha, jual beli dan seterusnya yang kita lakukan. Itu apa? Berbuat baik kepada orang lain dalam muamalah kita. Yang kedua adalah hendaklah kita sayang terhadap agama kita. Artinya jangan sampai kita mengorbankan agama kita hanya untuk meraih keuntungan dunia yang fana yang akan segera berakhir. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan terkait pembahasan kita tentang tazkiyatun nufus pada pagi hari menjelang siang hari ini. Sebelum kami tutup, ya kami buka sesi tanya jawab pada para ikhwah yang mau bertanya. Dipersilakan. Ya, silakan kalau ada yang bertanya bisa langsung atau lewat room chat.
Ya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Iya, silakan Ustaz. Fadal. Ini aku Ustaz, tanya Ustaz, ini ada jemaah yang bertanya, dia ini kan berjual kayak speaker, apa yang lainnya, tetapi bagaimana kalau jualannya itu, kemudian orang yang membelinya itu menggunakan untuk musik atau yang lain. Bagaimana seperti itu Ustaz? Apa Ustaz bisa diulangi soal tak jelas ini, kurang jelas. Coba diulang. Ini, iya, 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 Ustaz. Ada yang ini, Ustaz, yang bertanya, dia ini kan seorang penjual speaker, Ustaz. Kemudian Apa? kebanyakan Penjual apa? Ulang, penjual speaker, apa? speaker, Ustaz. Salon-salon kecil, Oh, speaker salon, kecil. salon kecil. Speaker, speaker, ya. Dan dia kebanyakan membeli itu menggunakan seumpamanya untuk musik-musik saja, Ustaz. Bagaimana dengan dari yang penjual itu, Ustaz, punya, Ustaz? Ya, jadi sebenarnya ya eh, kan speaker itu kan dipakai umum ya. Ya, Iya, bisa Ustaz. dengarkan musik, dengarkan ceramah, dengarkan merotal. Ya, jadi kita tidak mengapa kecuali kalau kita betul-betul tahu tahu bahwasanya orang itu dia pakai mendengarkan musik ya, jangan kita jual. Tapi jangan juga kita tanyakan ke mereka, kamu ini Iya, Ustaz. memakai itu dengarkan musik ya? Ya, tidak usah ditanya. Ya, tidak perlu ditanya. Itu tidak ada kewajiban kita untuk bertanya. Iya. Jadi sekali lagi speaker itu pada umumnya ya dipakai untuk apa namanya? Dipakai untuk bersifat umum ya, untuk ceramah, informasi-informasi, dengarkan radio, ya, berita-berita, merotal, nasyid-nasyid Islami dan seterusnya. Ya, oleh karena itu ya hukumnya boleh-boleh saja kita menjualnya, kecuali kalau kita yakin orang itu betul-betul dia pakai mendengarkan musik, ya maka itu tidak boleh kita ya. Tapi kan kita kan terkadang kan kita tidak yakin kan, ya karena apa? Karena apalagi itu orang-orangnya kita tidak kenal kan, ya tidak Iya, iya. kenal. Makanya kembali saja ke hukum asal, boleh saja menjual barang itu, ya tidak terlarang, ya Allah alam bisawab. Ya demikian. Baru saya, Ya, Ustaz, apa, pada saat dia langsung jawab begini, Ustaz, terkecuali kalau seumpamanya orang menjual ayam, memang dia khusus untuk sabung itu memang tahan. iya, ya kecuali ya seperti menjual ayam ya, kecuali Ya, kita yakin orang itu betul-betul dia pakai untuk sabung ayam, ya tidak boleh kita jual ke dia kalau kita yakin. Tapi kalau kita ragu-ragu ya eh, tinggalkan keraguan-raguan. Bahwasanya hukum asalnya itu ayam itu adalah dipakai untuk makan, ya dipotong, disembelih untuk dimakan, dikonsumsi, itu hukum asalnya. Ya hukum hukum asalnya ayam itu ya dipelihara ya untuk dimakan dagingnya kan. Adapun sabung ayam itu bukan tujuan yang, artinya dia bukan tujuan itu sebenarnya. Ya iya, Ustaz. orang menjual ayam itu. Ya, oleh karena itu tidak perlu kita bertanya kepada orang itu, ini mau dipakai sabung ayam atau tidak. Tidak perlu. Ya, tidak perlu kita bertanya kepada pembeli, itu menyusahkan. Ya, tidak ada sesuatu yang menyusahkan dalam agama Islam ini. Itu ditinggalkan itu. Kecuali kita betul-betul yakin, seyakin-yakinnya orang itu dia pakai untuk sabung ayam, maka jangan kita jual. Ya, demikian. Kalau cuma sekedar ragu-ragu saja, ya maka ditinggalkan nih keraguan-raguan. Hukum asalnya adalah diperbolehkan. Ya demikian. Berarti sama Ya, di sana, Ustaz, ya, Ustaz. Di sini kan daerah kan berbatasan dengan Toraja. Kemudian di sini kan kebanyakan orang itu daerah atas itu menjual kerbau. Kemudian itu kerbau dijual di Toraja, orang Toraja untuk dia gunakan perayaan-perayaannya orang Toraja, Ustaz. Berarti itu tidak boleh, Ustaz. iya itu saya katakan, kalau kita yakin ya, kalau kita yakin
bahwasanya kerbau itu digunakan untuk perayaan-perayaan ya mereka, ya maka itu tidak diperbolehkan kalau kita yakin. Tapi kalau cuma sekedar ragu-ragu saja, ya ragu-ragu artinya 50-50, ya maka hukum asalnya ya kerbau itu kan dipakai untuk makan kan, untuk disembelih, ya disembelih untuk dimakan, ya bukan untuk dipersembahkan kepada berhala misalnya, atau bukan dipersembahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia misalnya. Ya hukum asalnya bahwasanya sapi, kerbau, ayam, ya kambing, unta itu adalah disembelih untuk dimakan, ya untuk dikonsumsi. Ya, jadi sekali lagi itu kembali kepada apa kita yakin atau tidak yakin, ya. Kalau kita ragu-ragu ya tinggalkan keraguan-raguan itu. Bahwasanya hukum asal bahwasanya sapi kerbau itu dijual adalah dibeli adalah untuk dikonsumsi. Iya. Meskipun meskipun di orang Toraja, boleh jadi orang Torajanya itu dia mau pakai makan saja, bukan untuk menyembelih kepada orang yang meninggal itu atau kepada berhalanya misalnya. Ya. Jadi hukum asalnya adalah diperbolehkan. Kecuali kalau kita yakin ya, ini kalau kita betul-betul yakin bahwasanya itu digunakan untuk disembeli, dibeli untuk disembeli untuk sebagai persembahan kepada orang yang sudah meninggal dunia misalnya, ya, atau kepada berhala-berhala misalnya, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau dipakai untuk makan, ya, untuk dikonsumsi, ya, maka itu diperbolehkan. Ya, Allah alam bisawab. Ya, ada lagi pertanyaan, Ustaz? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, tidak ada, insya Allah. Baik, kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, kami mohon maaf kepada para ikhwah jika ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian kami, dalam jawaban kami, mohon dimaafkan. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan katsira pada para peserta yang sudah membersamai kami untuk hadir dalam kajian kami pada pagi hari ini. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang lebih baik bagi kita semua. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di malam hari, insya Allah dalam kajian tafsir Al-Quran jam 9 malam sampai jam 10 insya Allah. Bagi para peserta yang punya waktu yang luang, waktu yang kosong bisa menghadiri kembali kegiatan kami yaitu kajian Tazkiyatun Nufus, kajian tafsir Al-Quran di jam 9 malam. Ya, demikianlah kami undur diri. Kami mohon maaf sekali lagi. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.